faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, muslimat, hadirin, Bapak, Ibu, saudara, saudari, solihin, solihat, a'azzakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini Allah kembali memperkenankan kita semuanya untuk dapat menghadiri majelis ilmu yang sama-sama kita istiqomahi ini. Semoga setiap langkah yang kita usahakan, setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah, menggugurkan dosa-dosa kita dan memudahkan jalan kita menuju surga. Salawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa ikhlas dan istiqomah berada di atas jalan petunjuk dan kebenaran. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, kita akan kembali melanjutkan bahasan kitab Kaifa Amalahum sallallahu alaihi wasallam, karya dari seorang ulama yang hidup di zaman kita, Dr. Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana seni interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sampai pada bab interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada tamu-tamunya. Dalam bab ini muallif menyebutkan dua bagian. Bagian pertama adalah teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjadi tuan rumah. Telah banyak kita sebutkan riwayat-riwayat yang disebutkan oleh muallif, oleh penulis, dan mungkin di antara jamaah yang belum menyimak pada pertemuan sebelumnya dapat menyimak kembali rekamannya, ada di akun Instagramnya Masjid Kota, insyaallah nanti bisa disimak ulang. Kita akan melanjutkan pembahasan masih pada bagian pertama. Mu'alif menuliskan juga subjudul fa idza lam yajidun nabi ma yaqri bihi dhaifa dafa'ahu ila ba'di ashabihi liyaqriyahu. Fa idza lam yajid an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma yaqri bihi dhaif, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam sesuatu untuk memuliakan tamunya, Nabi menawarkan penjamuan tamunya kepada para sahabat-sahabatnya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana hadis ini merupakan hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari. Ada seseorang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala inni majhudun. Terus orang ini berkata kepada Nabi, wahai Nabi, inni majhud. Majhud itu terlilit kemiskinan. Saya benar-benar orang yang tidak punya, wahai Nabi. Fa arsala ila ba'di nisaihi. Lalu Nabi mengutus seseorang untuk datang ke rumah-rumah istrinya untuk menanyakan ada sesuatu tidak untuk menjamu tamu ini. Maka istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq, dan demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran ya Rasulullah, ma'indi illa ma'un, kami tidak memiliki sesuatu pun kecuali hanya air putih. Summa arsala ila ukhra, kemudian Nabi mengutus lagi utusan ke istrinya yang lain. Faqalat misla dzalik, istri yang lain juga berkata demikian. Hatta qulna kulluhunna misla dzalik, sampai setiap dari istri-istri Rasulullah ternyata tidak punya apa-apa di rumahnya kecuali air.
La walladzi ba'atsaka bil haqq ma indi illa ma. Semuanya berkata begitu, demi Allah kami tidak punya sesuatu yang bisa dipakai untuk menjamu tamu kecuali hanya air ya Rasulullah. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, menawarkan penjamuan tamunya ini kepada para sahabat. Man yudhifu hadhihi lailah rahimahullah. Siapa yang hendak menjamu tamu kita malam ini, ya. Siapa yang hendak menjamu tamu ini malam ini, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Maka seorang dari kalangan Ansor berkata kepada Rasulullah, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Fantalaqa bihi ila imraatihi. Lalu laki-laki Ansor ini datang ke rumahnya untuk menemui istrinya, ya. Akrimi dhaifa Rasulillah, kata suaminya kepada istrinya, mari kita jamu tamunya Rasulullah. Lalu istrinya berkata, ma indana illa qutu sibyani, ya, kita tidak punya apa-apa wahai suamiku kecuali makan malam untuk anak-anak kita, ya. Lalu laki-laki ini berkata, hayyi ta'amaki fa asbihi sirajaki wa nawwimi sibyanaki idza aradu asya'an. Baiklah, persiapkan saja, hidangkan saja makanannya, ya. Fa asbihi sirajaki, lalu hidupkan lenteranya, ya. Lalu tidurkan anak-anak kita ketika mereka ingin makan malam. Tidurkan dulu sebelum mereka mau makan malam. Lalu akhirnya dilakukan oleh istrinya. Fa idza dakhala dhaifuna fa atfi is-siraj. Lalu nanti ketika tamu kita sudah sampai masuk ke rumah kita, karena makanannya hanya cukup untuk satu orang, maka nanti matikan lenteranya. Wa arbihi anna na'kul wa arihi anna na'kul. Lalu kita perlihatkan kepadanya bahwa kita juga makan, ya. Lalu akhirnya apa? Kalau dia sudah selesai dari makannya, hidupkan lenteranya lagi. Nah, akhirnya apa hadirin? Dilakukan itu semua. Ketika tamunya masuk, ya, lenteranya pura-pura sama laki-laki Ansor ini diperbaiki sehingga padam. Terus istri dan laki-laki Ansor ini apa? Membunyikan piring dan gelasnya seakan-akan ikut makan, ya. Lalu setelah itu selesai, tamunya selesai makan, dihidupkanlah sirajnya atau dihidupkanlah lenteranya lagi. Lalu pagi harinya, falamma asbaha ghadan, kata Abu Hurairah, di pagi harinya, ya, laki-laki Ansor ini bertemu dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, dohikallahu laylata au ajaba min fi'alikuma, ya. Allah tertawa melihat tingkah kalian semalam. Masya Allah, ya. Dan Allah takjub, heran dengan tingkah kalian semalam itu. Fa'anzalallahu, lalu Allah menurunkan satu ayat karena, ya, perlakuan Ansor ini, permuliaannya kepada tamunya Rasulullah, turunlah satu ayat surah Al-Hasr ayat yang ke-9. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Wa yu'thiruna ala anfusihim, dan orang-orang Ansor mereka selalu mendahulukan kepentingan saudaranya padahal dirinya sendiri membutuhkan, ya. Isar kepada saudaranya, mendahulukan kepentingan saudaranya daripada kepentingannya sendiri. Walau kana bihim khasasah, padahal mereka punya kebutuhan aslinya, ya. Wa may yuqa syuhha nafsihi, kata Allah, dan barang siapa yang menjaga dirinya dari sifat pelit, sifat kikir, faulaika humul muflihun, maka ia termasuk atau mereka termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beruntung. Nah, ini salah satu
adab yang ditampilkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para tamunya, dan ini sekaligus bentuk bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengajaran kepada para sahabat, demikianlah cara menjamu tamu, ya. Dan dalam hadis ini banyak sekali faedah yang disebutkan para ulama. Di antaranya adalah hadis ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ahlul bait beliau, istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang sangat zuhud terhadap dunia. Bahkan di rumahnya tidak ada apapun kecuali apa? Kecuali air putih saja. Dan mereka adalah orang-orang yang sabar atas rasa lapar, ya. Mereka orang-orang yang sabar atas kesempitan hidup, ya. Bahkan sahabat tadi hanya punya makanan sedikit, ya. Makanya kalau kita melihat sirah, maka kita akan dapati Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya rumahnya sangat sederhana, ya. Rumahnya tidak muluk-muluk. Sampai Al Hasan Al Basri, ulama tabi'in wafat 110 Hijriah, pernah datang ke Madinah. Al Hasan Al Basri ini orang Basrah, orang Irak, datang ke Madinah sampai di makamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai di rumahnya ibunda Aisyah itu, ya, di zamannya Utsman, di samping Masjid Nabawi. Al Hasan Al Basri berdiri dan mengangkat tangannya ketika diangkat itu bisa menyentuh langit-langit rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Al Hasan berkata kepada Utsman dan pejabat yang berkuasa saat itu, khalifah ketiga sebelum Ali radhiyallahu anhu, tabi'in bernama Al Hasan Al Basri ini berkata, biarkanlah rumahnya Rasul kita, ya, tetap seperti ini, jangan dirubah-rubah, kata Al Hasan. Agar apa? Agar umatnya tahu bahwa Rasulnya adalah seorang yang sangat sederhana, ya. Rasulnya adalah seorang yang sangat sederhana, lagi zuhud kepada dunia. Nah, ini faedah hadis yang pertama yang disebutkan para ulama. Lalu di antara faedah yang lain dari hadis tadi itu, kita jadi tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh, ya, dalam penerimaan tamu itu seorang pemuka kaum harus memulainya terlebih dahulu dibandingkan, ya, pengikutnya. Jadi pemuka kaum, tokoh, orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki harta lebih, itu harus apa? Harus memulai terlebih dahulu, baru setelahnya orang di bawahnya. Nabi SAW ketika kedatangan laki-laki ini sebenarnya tidak bertamu ke rumah Nabi, ya, datang ke hadapan para sahabat, tapi Nabilah yang memulai terlebih dahulu mencoba untuk menjamunya, walaupun pada akhirnya Nabi SAW tidak menemukan makanan untuk menjamu tamu ini, ya. Tapi setidaknya Nabi SAW sudah memberikan teladan kepada para sahabat, ya, bahwa, ya, seorang pemuka kaum, seorang tokoh, seorang pemimpin itu harus memberikan teladan yang baik kepada para pengikutnya, ya. Nah, ini juga bagian dari pentingnya kita mengetahui riwayat ini, ya. Lalu yang menjadi penting lagi adalah, ya, tetapnya para sahabat ini berbagi kepada orang lain, ya, walaupun mereka dalam keadaan susah, ya, walaupun mereka dalam keadaan susah payah, dalam keadaan sempit, ya. Ini juga bagian poin penting yang disebutkan para ulama, ya. Dan dari hadis ini kita juga tahu bahwa ayat-ayat itu sering turun karena kejadian-kejadian seperti ini, ya. Ini menunjukkan bahwa inilah kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum, yang setiap tindak tanduk perbuatan mereka itu dibimbing oleh wahyu, ya. Sehingga itulah mengapa kita harus betul-betul hormat dan takzim kepada sahabat radhiyallahu anhum. Jangan sekali-kali berkata kotor berkata tidak
baik kepada para sahabat radhiyallahu anhum, karena para ulama sepakat bahwa keadilan para sahabat radhiyallahu anhum itu tidak boleh diperdebatkan. Mereka orang-orang mulia, mereka hidup memandang wajah Nabi SAW, bahkan kehidupan mereka dibimbing oleh wahyu, ya, sampai Nabi SAW wafat. Maka jika ada orang atau kelompok yang mencoba mengusik kehormatan sahabat radhiyallahu anhum, maka tidak ada kompromi lagi. Ini sebuah penistaan. Menista sahabat sama saja menista agama kita. Karena sahabat radhiyallahu anhum ini, ya Anda bisa bayangkan kehidupan mereka seperti ini. Ya, mereka melakukan satu hal, jika benar diapresiasi oleh ayat, jika salah ditegur oleh ayat, ya, ditegur oleh Nabi. Jika mereka tidak tahu, bertanya kepada Nabi, dijawab sama ayat. Masya Allah, ya, maka inilah yang harus menjadi titik tekan di dalam kita membahas hadis-hadis Nabi SAW. Ada aktor lain selain Nabi SAW yang perlu kita hormati dan kita muliakan, yaitu siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Muallif atau penulis hafizahullahu ta'ala juga menyebutkan bahwa Nabi SAW tidak hanya memuliakan tamu-tamunya yang muslim saja, yang non muslim atau yang kafir pun dimuliakan oleh Nabi SAW. Ya, kisahnya ini cukup menarik. Ini jarang dibahas dalam taklim-taklim kita. Mungkin ini baru pertama kali kita mendengar riwayat ini, ya. Riwayat ini berasal dari hadis yang sahih, yang dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, dari sahabat Abu Hurairah, ya, bahwa suatu hari Nabi SAW kedatangan tamu. Lah, tamunya ini orang kafir. Ya. Lalu karena Nabi ini menunjukkan bahwa siapapun tamu yang datang ke rumah kita harus kita muliakan. Ya. Fa'amara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyatin. Ya. Lalu Nabi SAW memerintahkan seorang sahabat untuk mendatangi kambingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahalabat fasyariba halabiha wa fasyariba hilabaha. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan utusannya tadi untuk memerah susu kambing tersebut, lalu memberikannya kepada tamunya ini. Setelah itu diminum, selesai diminum, ya, ternyata kayaknya orang ini masih haus gitu ya, masih kurang gitu ya. Terus laki-laki ini malah datang sendiri ke kambingnya Nabi, memerah sendiri, dibiarkan sama Nabi, terus minum lagi, ya, terus gitu lagi sampai 7 kali, hadirin. Sampai 7 kambing disebutkan dalam riwayat ini. Itu 7 kambing dibiarkan sama Nabi. Summa innahu asbah fa aslam. Terus dia tinggal di tempatnya Nabi. Pagi harinya dia mungkin saking takjubnya sama adabnya Nabi kepadanya, terus akhirnya dia memutuskan untuk masuk Islam. Ya Rasulullah, saya kayaknya nyaman nih di Islam ini, nyaman katanya. Ya nyaman, soalnya minumnya 7 kambing gitu ya, air susu 7 kambing gitu ya. Lalu apa? Lalu fa aslam, terus Islam, terus dia syahadat Islam. Ya, terus Nabi SAW mempersilahkan orang ini lagi setelah Islamnya, kalau kamu mau minum lagi, ambil saja, perah sendiri. Fa'amara lahu Rasulullah bisyatin. Itu kambing yang itu belum diperah susunya. Fasyariba hilabaha. Kemudian dia perah susunya, lalu diminum lagi. Summa amara bi ukhra walam yastatimmaha. Kemudian Rasulullah perintah lagi, itu masih ada lagi itu kalau mau, ya. Lalu orang ini tidak nambah, ya, hanya 1 kali saja pagi harinya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, al mu'minu yashrobu fi ma'an wahidin.
wal kafiru yashrabu fi sab'ati am'a, ya. Seorang mukmin itu ya minum dari satu perutnya kambing saja. Adapun orang kafir itu minum dari 7 perut kambing, ya. Maksudnya Rasulullah apa? Seorang mukmin itu kalau minum, ya, karena minumnya itu menyebut nama Allah, ya, minumnya itu menggunakan adab yang benar, maka dia mendapatkan 2 hal. Yang pertama apa? Dia mendapatkan keberkahan dari minuman itu. Yang kedua, dia mendapatkan penjagaan dari gangguan syaitan, ya. Adapun orang kafir mau minum banyak-banyak ya belum puas, seperti itu, ya, belum puas, ya. Karena apa? Seorang mukmin ketika minum itu menyertakan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, Rasulullah sekaligus ingin mengatakan wal kafiru la yubarik lahu, ya. Orang yang kafir itu minumannya tidak diberkahi Allah karena tidak pernah menyebut nama Allah, ya, sehingga setan ikut minum bersamanya, ya. Kalau setan ikut minum bersamanya maka apa? Maka nggak puas-puas karena bagiannya itu dimakan setan. Maka benar dulu orang tua kita kalau ngomong, kalau makan itu bismillah dulu, gitu kan, karena nanti setan ikut makan sama kita. Itu benar, karena apa? Doa atau bismillah sebelum makan itu memberikan kita 2 hal. Satu, keberkahan dalam makanan tersebut. Yang kedua apa? Menghindarkan kita dari godaan dan gangguan setan di dalamnya. Nah, ini hadirin dimuliakan Allah. Hadis ini kata para ulama menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya memuliakan tamu-tamu yang muslim saja. Tamu-tamu yang non muslim atau tamu-tamu dari kalangan orang kafir pun dimuliakan, ya. Masya Allah. Kemudian hadirin muliakan Allah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati tamu-tamunya yang kurang berakhlak, ya, kadang-kala ada tamu yang kurang berakhlak, ya, tamu yang kurang baik, datang tidak beradab, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yastahi min ihrajihim, ya. Nabi tidak menampakkan ketidaknyamanannya. Jadi Nabi tetap sabar menghadapi tamu yang kurang baik ini, ya. Nah, ada satu riwayat yang menarik. Ada tamu-tamu Nabi SAW itu datang, para sahabat datang karena belum belajar soal adab ini, ya, sehingga akhirnya berlama-lama di rumahnya Nabi, ya. Berlama-lama, sudah dikasih hidangan sudah habis, ya, tidak pulang-pulang, malah ngobrol ngalor ngidul, kira-kira begitu, ya. Sampai akhirnya Allah menurunkan satu ayat dalam Al-Quran menegur orang-orang ini. Surah Al-Ahzab ayat 53. Surah Al-Ahzab ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyu'zana lakum ila ta'amin ghaira nadhirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadis, ya. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu masuk rumahnya Nabi SAW kecuali apabila kamu diizinkan untuk masuk, ya. Kecuali kalau kamu diizinkan untuk masuk, ya. Terus illa ayyu'zana lakum ila ta'amin ghairi nadhirina inah, ya. Ghairi nadhirina inah itu maksudnya adalah kamu itu datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bukan karena sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan menghidangkan makanan untukmu. Jadi
datang bertamu itu tujuannya harus karena ada keperluan, ya, harus ada keperluan. Jadi kalau kira-kira keperluannya hanya untuk makan terus merepotkan tuan rumah, itu jangan datang saja kecuali di waktu yang luas. Misalnya saat longgar seperti itu tidak apa-apa. Nah, lalu ditegur oleh Al-Quran, walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadis. Kalau kamu diundang Nabi untuk makan, datanglah, ya. Tapi setelah kamu makan, segeralah fantashiru, segeralah pulang, ya. Jangan malah memanjangkan perbincangan di dalamnya, ya. Inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya fayastahyi minkum. Karena sesungguhnya itu mengusik dan mengganggu Nabi, dan Nabi malu untuk mengatakan kepadamu. Jadi Quran yang jelaskan ke siapa? Ke para sahabat, ya. Wallahu la yastahyi minal haq. Adapun Allah tidak malu dalam masalah kebenaran. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi SAW itu punya adab yang sangat tinggi dan sangat luar biasa. Jadi hatta kepada tamu-tamunya yang mengganggunya, Nabi SAW ya tetap berbuat baik kepada mereka. Justru Al-Quran yang menegur orang-orang ini apa? Agar segera pulang, agar beradab di rumah Nabi SAW. Kata para ulama tafsir, ayat tadi itu memberikan kita dua syarat ketika kita masuk ke rumah orang atau ke rumah saudara kita. Jangan masuk ke rumah saudara kita kecuali dengan dua syarat, ya. Yang pertama, al-iznu lakum bid-dukhul, mendapatkan izin untuk masuk, ya. Jadi jangan bludas-bludus sendiri kalau ke di rumah orang, kecuali memang ini saudara kita, seperti itu, ya. Tapi kalau ini teman kita, ya kalau belum dipersilahkan masuk, tidak boleh masuk, ya. Karena bisa jadi dia punya sesuatu yang belum dia rapikan sehingga dia risih ketika kita melihatnya. Terus yang kedua, wa ayyakuna julusukum bimiqdaril hajah, ya. Hendaknya kamu ketika duduk di rumah mereka itu sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi lamanya itu sesuai dengan kadar kebutuhan. Jadi apa keperluan kita sampaikan, setelah itu jangan berlama-lama. Ya kalau perlu sedikit untuk akhirnya menyambung silaturahmi, tanya kabar dan lain sebagainya, selesai, jangan terlalu bertele-tele. Langsung setelah itu izin, ya. Jadi syaratnya dua itu. Ya, kalau kita bertamu, satu izin dulu. Ya, kalau sekarang mungkin bisa tanya dulu, ya, longgarnya kapan, kami mau silaturahmi, seperti itu, ya. Kalau datang, makanya kan adabnya ketika datang, ya, ngetuk pintu itu kan paling maksimal cuman tiga kali, kan, 3 kali. Jadi 1 kali belum dibuka, makanya adabnya itu jangan 3 kali berturut-turut. 1 kali dulu, tunggu, salam, tunggu, kasih jeda, jangan langsung 3 kali, karena kalau 3 kali kuota habis. Kalau kuota habis kita harus pulang, tidak boleh ngetuk yang keempat kali adabnya, ya. Terus yang kedua, assalamualaikum, kok tidak dijawab. Yang ketiga, assalamualaikum, kok ada sendalnya, sepertinya memang ada orangnya tapi kok tidak jawab, berarti memang orangnya sedang tidak ingin, ya, menerima tamu. Sebagai tamu pun kita harus menghargainya, seperti itu. Nah, makanya sebelum datang itu bagusnya memang janjian dulu, ya. Dapat izin enggak? Kalau dapat izin Anda datang tepat waktu. Setelah itu sampai di tempatnya juga jangan lama-lama, ya, jangan lama-lama, ya. Kadang-kala memang ada tamu-tamu itu yang memang kita harus sabar menghadapi, ya. Ya, jadi sudah kita mau pergi, tamunya datang. Sudah datang, keperluannya sudah selesai, tapi dia malah berlama-lama sehingga akhirnya tidak jadi pergi kitanya, ya. Karena malu juga kita mau menyebutkan atau malah mau mengusirnya, kan kita malu, ya, seperti itu. Dan itu adab yang dicontohkan Nabi. Bahkan Nabi SAW tidak mengusir tamu-tamunya, membiarkan
tapi Al-Quran yang mengingatkan. Lah, karena Al-Quran sudah turun ya, dan kita sudah tahu ayatnya, maka tidak perlu lagi diingatkan sama Al-Quran ya. Nah, itu yang pertama. Nah, itu bagian pertama hadirin. Selanjutnya bagian kedua. Bagian kedua adalah Nabi sebagai seorang tamu. Kalau tadi kan Nabi sebagai seorang tuan rumah, sekarang Nabi sebagai seorang tamu. Adab pertama yang dicontohkan Nabi SAW sebagai seorang tamu adalah Nabi SAW selalu memenuhi undangan ya, ketika mendapatkan undangan untuk bertamu ya. Misalnya ada undangan nikahan, Nabi selalu memenuhinya. Ijabatu da'wah idza du'iya. Nabi selalu menjawab atau memenuhi undangan ketika Nabi diundang ya. Makanya wajib bagi seorang muslim ya, ketika mendapatkan undangan itu wajib hadir. Kalau dia tidak hadir, dia dosa, karena itu amalan wajib. Maka kalau tidak bisa berhalangan, maka dia wajib izin. Wajib izin, makzur, saya mohon maaf tidak bisa hadir. Atau sebelum hari H dia datang dulu ke rumahnya untuk memohon izin ya, seperti itu. Karena undangan itu haknya seorang muslim. Kata Rasulullah apa? Hakul muslim alal muslim sittun. Haknya seorang muslim kepada muslim yang lainnya, dari muslim yang lainnya itu 6. Apa saja 6? 1 ya, mengucapkan salam. Mengucapkan salam, kalau disalamin dia jawab salam ya, membalas salam, membalas salamnya. Yang kedua, kalau diundang dia datang. Ini haknya muslim. Jadi ini tidak usah banyak perintah, nggak usah apa, ini sudah hak. Ini sudah kode etiknya muslim satu dengan muslim yang lain itu 6 ini yang harus dijaga. Kalau dikasih salam jawab, kalau diundang datang, kalau sakit jenguk. Kalau ada saudara muslim sakit, jenguk, tengok. Kalau yang keempat, kalau dia bersin, maka kita doakan, alhamdulillah, yarhamukallah. Kalau terus yang kelima, kalau dimintai nasihat, maka dikasih nasihat. Kalau dia minta nasihat, maka kita kasih nasihat. Ya. Yang keenam, kalau dia meninggal, maka kita ikut mengurus jenazahnya ya. Jadi ngurus jenazah itu bukan tugasnya A dan B, itu hak saudara kita muslim, dan itu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Seperti itu 6 ya. Jadi ya, saya ulangi, jika dia mengucap salam jawab, jika dia mengucap salam jawab, jika dia mengundang kita, maka kita datangi undangannya. Terus jika dia sakit, maka kita jenguk. Yang keempat, jika dia bersin, maka kita doakan. Yang kelima, jika dia meminta nasihat ya, maka kita kasih nasihat ya. Makanya bukan satu aib atau suatu hal yang tabu ya, ketika ada di antara kita ini pingin nasihat, terus kita datang ke saudara kita, terus kita berkata ausini, atau nasihati aku, beri aku satu wasiat. Kita juga harus ngasih nasihat gitu ya. Ya, dan kita tidak boleh menolak, oh saya ini belum pantas ngasih nasihat ya. Ya, itu satu bagian, menasihati itu satu bagian, memantaskan diri dalam kebaikan itu bagian yang lain. Dan dua-duanya amalan sholih. Jadi jangan sampai gara-gara kita belum pantas terus kita menolak untuk memberi nasihat. Terus yang keenam, jika ia meninggal maka mengurus jenazah atau mengurus kematiannya. Nah itu. Jadi Rasul kita SAW itu tidak pernah nolak yang namanya undangan, atau ketika ada orang datang, ya konteksnya tidak hanya walimahan ya.
Bisa jadi memang saudara kita ngundang kita makan-makan atau syukuran seperti itu. Pokoknya apa? Anda datang dulu, ya. Anda datang. Kalau Anda bisa datang maka ya izin, gitu ya. Dalam satu hadis disebutkan riwayat Bukhari, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Lau du'itu ila dhira'in au qira'in la ajabtu." Kalau aku dipanggil oleh sahabatku untuk makan dhira' itu makan, dhira' itu lengan, ya, lengan. Dhira' itu bagian antara apa? Lengan, ya. Jadi makanan kesukaannya Nabi SAW itu kan lengan kambing, ya, karena dagingnya itu daging yang bagus di lengan itu. Au qira'in, atau diundang untuk makan kaki, ya. Kaki itu madunar rukbah wasak, wa madunar rukbah minasak. Jadi antara lutut kambing, ya, dengan apa? Pergelangan kakinya itu. Ya, pergelangan kakinya, mata kakinya. Jadi kan kalau kaki itu kan bagiannya dua, ya, sini ke sini, sini ke sini. Ini ke sini itu namanya dhira', sini ke sini namanya qira', ya. Kalaupun ada orang yang memanggilku untuk makan enak ataupun makan yang biasa saja, maka aku akan mendatanginya, kata Rasulullah SAW. Ya, jadi dhira' itu untuk menunjukkan bahwa ini memang acara yang besar. Kalau qira' itu ya apa adanya, gitu ya. Tetap Nabi SAW tidak membeda-bedakan, ya. Bahkan Nabi SAW pernah memenuhi undangan dari seorang anak kecil. Coba, kelasnya Nabi SAW. Kata sahabat Anas, dakhaltu ma'an Nabi ala ghulamin lahu khayyat. Kami pernah diundang oleh seorang anak muda, ya, yang dia profesinya sebagai penjahit, ya. Dia mengundang kami untuk datang ke rumahnya, ya. Faqaddama ilaihi qas'atan fiha sarid, ya. Maka dia menyajikan untuk kami sepiring sarid, bubur, sepiring bubur. Fa'aqbalal ghulam ala amali. Setelah menghidangkan, si anak ini, si ghulam ini, ya, melanjutkan pekerjaannya, menjahit, ya. Jadi nggak nungguni Nabi SAW. Faja'alan Nabi yatatabba'u ad-diba'. Ya, Nabi SAW di piring buburnya itu ada labu, ya. Kalau sekarang kayak apa ya? Kayak itu loh, makanan sebelum berbuka itu apa namanya? Kolak itu loh, ya. Kolak. Jadi bubur tapi di dalamnya ada labunya. Ya, terus Nabi akhirnya memakan labunya. Faja'altu atatabba'ahu. Ya, lalu aku pun ikut-ikutan Nabi, kata Anas. Nabi makan labunya, aku makan labunya. Ya, fa'adha'uhu baina yadayhi. Lalu punyaku aku kasihkan juga ke Nabi. Karena Nabi kayaknya suka banget sama labu. Famaziltu ba'du uhibbud diba. Lalu setelah Nabi SAW wafat, aku makanan favoritku, makanan kesukaanku adalah labu, kata Anas, ya. Karena semata-mata apa? Mengikuti sunnah, mencontoh Nabi SAW. Nah, dari hadis ini banyak pelajaran, diantaranya adalah bolehnya seseorang punya profesi menjahit, ya. Yang kedua apa? Bolehnya seseorang ketika menjamu saudaranya, ya, menjamu tamunya, boleh dia menghidangkan makanan terus meninggalkan tamunya dan dia tidak ikut makan. Dia meninggalkan untuk menyelesaikan pekerjaannya, itu bukan satu kesalahan, diperbolehkan, ya. Terus yang paling utama tentu ketawaduan Nabi SAW, yang ngundang anak muda, mau rakyat biasa, mau siapapun, Nabi SAW mendatanginya, ya. Bahkan Nabi SAW pernah mendatangi undangan seorang Yahudi, ya, undangan seorang Yahudi, ya. Seorang Yahudi datang kepada Nabi, kata sahabat Anas, untuk mengundang Nabi datang ke rumahnya. Lalu sampai di rumahnya, Yahudi ini memberikan apa? Menghidangkan kepada Nabi khubzin syair, roti dari gandum. Lalu
dicocolkan ke lemak, ya, lemak, ya, lemak daging, ya, yang nambah rasa gurihnya intinya, ya. Nah, ya kalau sekarang mungkin gulai gitu ya, dicolekkan terus akhirnya dimakan gitu ya. Nah itu hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata juga menjawab undangan dari ahlul kitab, ya, menjawab undangan dari ahlul kitab. Hanya dari hadis yang lain kita juga harus paham kalau makan dari makanannya ahlul kitab, kita disunnahkan disunnahkan bawa piring sendiri, ya, atau mencuci terlebih dahulu piringnya ahlul kitab, baru setelah itu menggunakannya, karena kita tidak tahu apakah piringnya, gelasnya ini, ya, bersih atau terbebas dari najis atau tidak, seperti itu, karena mungkin dia melihara anjing atau melihara yang lainnya, ya, seperti itu, ya. Lalu hadirin dimuliakan Allah, ada banyak hadis di sini, ya, yang disebutkan, ya. Hanya ada yang penting lagi untuk dibahas soal bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi tamu, ya, menjadi tamu, ya. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini lapar, ya. Pas keluar dari rumahnya, ternyata sahabat Abu Bakar sama Umar itu ya pas keluar dari rumahnya, ternyata mereka bertiga lapar, di rumah tidak ada makanan. Jadi kalau bayangkan kehidupannya Rasul itu memang sering tidak ada makanan, ya. Kita hari ini Masya Allah makanan mudah, kulkas penuh, apa-apa ada, ya kan. Ini Rasulullah SAW ini jarang punya makanan. Dalam hadis Abu Hurairah ini, kharaja Rasulullah zata yaumin fa idza huwa bi Abi Bakar wa Umar. Keluar rumah, sama-sama keluar rumah, terus akhirnya saling curhat. Ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah, apa yang menjadikan kalian berdua keluar dari rumah? Alju ya Rasulullah, kami lapar ya Rasulullah. Terus kata Rasulullah sama, saya juga lapar. Yuk kita sambil jalan, siapa tahu nanti ada sahabat Ansor yang menjamu kita. Coba lihat, ya. Jadi ini bukan satu aib, ya. Makanya silaturahmi itu kan silaturahmi itu kan menambah atau memperbanyak rizki, kan, ya. Jadi itu bisa jadi jalan rizki untuk seseorang. Sampai akhirnya jalan, ternyata ada seorang Ansor yang memanggil, ini kok bertiga ini para pemuka umat ini kok jalan bareng, terus akhirnya dijamu. Setelah itu datanglah mereka bertiga ini di rumah Ansor. Lalu sahabat Ansor ini berkata, alhamdulillah ma ahadun al-yauma akrama adyafan minni. Hari ini tidak ada orang yang lebih mulia yang dapat menjamu tamunya di kota Madinah ini melainkan aku. Karena menjamu tamu-tamu mulia, seperti itu, ya. Sampai akhirnya sahabat ini ke belakang nyuruh istrinya untuk nyembelihkan kambing, ya, Masya Allah, ya. Terus Nabi SAW berkata, iya kawal halub, ya, jangan sembelih domba yang masih punya susu, kata Nabi SAW, ya. Terus akhirnya selesai itu, akhirnya Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar dan Umar, walladzi nafsi biyadih latas alanna an hadhan ni'am yaumal qiyamah, demi demi jiwaku yang berada di tangannya, demi Allah, sungguh kita nanti akan ditanya tentang kenikmatan ini di hari kiamat. Akhrajakum min buyutikum alju, ya, rasa lapar membuat kalian keluar dari rumah. Summa lam tarji'u hatta asobakum hadzan ni'am, kemudian kalian pulang dalam keadaan kenyang dengan kenikmatan ini, ya. Maka kenikmatan ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, ya. Nah, hari ini dimuliakan Allah, ini hadis seperti ini ada di zaman Rasulullah SAW, ya. Dan pelajaran yang paling penting yang disebutkan ulama pelajaran yang paling penting menurut saya ini yang penting, bolehnya kita kenyang itu boleh. Nyatanya Nabi keluar rumah untuk nyari makanan, ya. Yang tidak boleh itu terlalu sering kenyang, itu tidak boleh, ya.
Jadi kalau lapar terus pingin kenyang itu boleh. Yang tidak boleh itu apa? Al-mudawamah ala saba, ya, atau terlalu sering kenyang. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali itu mengatakan orang yang terlalu sering kenyang itu biasanya mendapatkan 6 keburukan. 6 keburukan. Yang pertama apa? 1, menghilangkan rasa takut. Orang kalau suka sering kenyang, nggak pernah lapar, itu biasanya apa? Rasa takutnya hilang kepada Allah. Ya. Yang kedua, ya, 1 menghilangkan rasa takut. Kata Imam Al-Ghazali. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, 6 ini tidak ada dalilnya memang. Tapi ini pengamatannya Imam Al-Ghazali. Orang itu kalau selalu kenyang, kebanyakan makan, ya, perutnya ini tidak pernah merasakan lapar, biasanya dia akan mengalami 6 keburukan. 1, hilangnya rasa takut. 2, hilangnya rasa empati dan kasih sayang kepada sesama. Jadi dia jadi nggak peduli, orangnya nggak gampang berempati, nggak bisa merasakan penderitaan orang lain, ya, karena terlalu sering kenyang. Nah, kalau sampai ada orang kok sampai tega memakan dana bansos itu karena dia sering kenyang, sehingga apa? Dia nggak ngelihat ada orang yang menderita di sekitarnya. Karena apa? Rasa empati dan kasih sayangnya sudah mati. Karena saking seringnya nyaman dia, saking seringnya merasa kenyang gitu ya. Terus yang ketiga apa? Menghambat ketaatan kepada Allah. Orang kalau sering kenyang itu biasanya ibadahnya nggak khusyuk. Ya, bangunnya jadi berat. Sholat tahajudnya jadi jarang. Subuhnya jadi berat, ya, baca Qur'annya jadi males kalau sering kenyang, menghambat ketaatan. Yang keempat, ya, menghambat masuknya kata-kata hikmah ke dalam dirinya. Jadi sulit dinasehati orang kalau terlalu sering kenyang ini, ya. Dengarkan tausiah itu gampang bosen, ya. Dengarkan nasihat itu gampang nolak. Karena terlalu gampang kenyang, karena merasa dirinya ya sudah tidak butuh nasihat, sudah cukup rasa kenyang yang dia rasakan itu. Terus yang kelima, ini kebalikannya. Jika ia menyampaikan nasihat tidak menyentuh hati. Jika ia menyampaikan nasihat tidak menyentuh hati. Ya. Jadi kalau dia nasihati itu jadi akhirnya nasihatnya itu formalitas saja, tidak dari hati ke hati, sehingga apa, orang yang dinasihati ya biasa saja, tidak terlalu ngefek, ya, nggak terlalu ngefek. Nah, makanya kalau jenengan pulang pengajian, pulang baru sampai depan situ ditanya sama temennya tadi bahas tentang apa, kamu ngerangkum enggak? Lali gitu ya. Nah, itu kemungkinannya 2, ya, Anda terlalu kenyang atau ustadznya yang terlalu kenyang, ya. Anda terlalu kenyang sehingga tidak bisa menerima nasihat, atau ustadznya terlalu kenyang sehingga nasihatnya tidak sampai kepada hati, gitu ya. Iya. Yang keenam adalah, nah ini kalau ini sisi medisnya, ya, menimbulkan penyakit, ya. Berbagai macam penyakit itu timbul karena sering kenyang, ya. Makanya ada kan penyakitnya orang sering kenyang itu, ya, macam-macam, ya, itu. Nah, ini hadirin muliakan Allah, faedah yang paling penting dari hadis tadi, ya. Di lain faedah lain yaitu apa? Bahwa Nabi SAW, ya pernah bertamu kepada sahabat dalam rangka memang tidak ada makanan di rumahnya Nabi SAW, dan ini bukan satu aib, ya, bukan satu aib. Lah maka adabnya ketika kita datang bertamu, terus tamu menyajikan makanan, memberikan permuliaan begitu istimewa untuk kita, adabnya itu apa? Kita mendoakannya, ya, adabnya mendoakan, ya. Jadi berterima kasih atas istimewanya penjamuannya kepada kita, lalu setelah itu mendoakan. Doa yang diajarkan Rasulullah
Doa yang pertama apa? Aftara indakum as-shaimun, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakum al-abrar wa shallat alaikumul malaikah. Ya. Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa shallat alaikumul malaikah. Ya. Nanti kalau yang ketinggalan nanti lihat lagi rekamannya ya. Jadi artinya itu ya, orang yang telah berbuka, orang-orang yang berpuasa di rumahmu ya, dan telah menikmati makanan yang kau hidangkan, orang-orang yang solih dan baik, wa shallat alaikumul malaikah, dan para malaikat pasti akan bersolawat kepada kalian wahai tuan rumah ya. Atau doa yang lain, Nabi pernah mendoakan sahabat Abdullah bin Basar ketika memakan makanannya di rumahnya. Doanya lebih mudah ini, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Allahumma barik lahum fima razaqtahum, ya Allah berkahi rizki yang telah kau berikan kepada keluarga ini, waghfir lahum, dan ampuni kesalahan-kesalahan mereka, warhamhum, dan sayangi mereka ya, dan sayangi mereka. Nah, ini contoh yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita agar kita faham adab dalam bertamu. Intinya kalau bertamu satu ya, apa tadi? Kalau diundang datang. Yang kedua, kalau mau datang ke rumah orang syaratnya dua, izin dulu. Yang kedua, jangan terlalu lama ya, sesuai dengan keperluan saja. Yang ketiga, kalau dihidangkan makanan maka kita berterima kasih dan mendoakan ya, berterima kasih dan mendoakan. Ada satu sunnah lagi apa? Ketika kita bertamu ya, salah satu adab yang diajarkan Rasulullah ketika kita bertamu, datang ke rumah saudara kita itu dengan membawa hadiah gitu ya, bawa oleh-oleh. Lah, si tuan rumah nanti ketika tamu itu pulang juga membawakan bingkisan ya, itu sunnah ya, sunnah. Jadi datang bawa oleh-oleh, pulang bawa oleh-oleh. Datang bawa roti, pulangnya si tuan rumah kembalikan rotinya kegonen mulai deh, aku duwe ini mau ngiki ya, jangan gitu banget ya, nanti yang lain yang punya gitu ya. Nah, seperti itu ya, kata Rasulullah Pak, tahadau tahabu, salinglah kalian memberi hadiah maka niscaya kalian akan saling mencintai ya. Jadi sebab cinta itu hadiah. Saya punya guru ya, yang kalau datang ke Indonesia mesti calling saya, seorang ulama, seorang syekh dari Suriah tapi tinggalnya di Jeddah. Kalau ke Solo mesti telepon saya, terus biasanya kita keliling-keliling karena beliau ini membawa satu yayasan khairiyah, biasanya bawa bantuan kalau ke Indonesia. Itu yang unik dari beliau itu apa? Selalu membawa benda-benda yang murah-murah ditaruh di tasnya. Kayak misalnya pulpen, terus catatan buku not, catatan kecil. Terus kadang-kadang bawa tas, bawa gelang yang paling 5 ribuan itu, bawa banyak, tidak tahu belinya di mana, bawa tas sendiri. Terus setiap kenal sama orang ya, setiap kita datang ke pesantren itu dibagiin satu-satu. Ada yang dapat pulpen ini semacam-macam random, ada yang dapat kolan suah putih itu dikasih sampai akhirnya setiap ketemu orang seperti itu ya, dan itu kebiasaannya beliau. Terus satu hari saya tanya ke beliau ya, tujuan Ustadz apa kok bawa seperti ini itu, hikmahnya apa? Saya bilang seperti itu. Terus beliau katakan, bukankah Rasulullah itu bersabda, tahadau tahabu, salinglah kalian memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Jadi agar timbul rasa cinta orang-orang yang pertama kali bertemu dengan kita, berilah dia hadiah seperti itu. Walaupun hadiahnya mungkin tidak terlalu mahal kata dia, tapi orang itu tidak menilai dari harganya. Dia akan mengenang, oh pensil ini dulu yang ngasih syekh itu, oh pulpen ini yang ngasih beliau.
Nah, seperti itu, maka akan timbul rasa cinta, ya seperti itu. Pernah sampai bawa kalkulator, tidak tahu beli kalkulator di terminal atau apa, itu kalkulator mati ya, tidak ada baterainya apa, dikasihkan ke teman saya. Itu teman saya seneng, ya, saya dapat kalkulator dari saya, walaupun tidak bisa dipakai, gitu ya. Tapi kesannya itu menimbul, sampai akhirnya saya bisa memahami, oh ini yang disebut rasa cinta yang timbul dari hadiah. Ya walaupun tidak begitu berharga barangnya, tapi ternyata memunculkan atau menumbuhkan rasa cinta. Masya Allah. Ya, itu hadirin dimuliakan Allah, hal yang dapat kita bahas. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang seni interaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabat terdekat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam.